COVID-19, penanganan perubahan iklim dan mekanisme pembiayaan serta perpajakan internasional. Dalam isu kesehatan, hal utama yang akan didorong oleh Indonesia saat memegang presidensi G20 adalah memastikan distribusi vaksin COVID-19 secara merata. Pemerintah menargetkan setidaknya vaksinasi bisa mencapai 70% di awal tahun 2022 mendatang. Terkait perubahan iklim, koordinasi pembiayaan untuk transisi menuju energi bersih guna meminimalisir dampak perubahan iklim akan menjadi fokus pembahasan. Pasalnya, transisi menuju net zero emission diakui bukan hal yang murah. Mengenai perpajakan internasional, Indonesia akan melanjutkan agenda yang sudah lama dilakukan oleh G20 dan OECD terkait dengan hak pemajakan internasional dan tingkat pajak minimum terhadap perusahaan multinasional. Sebelumnya, presidensi G20 oleh Italia bersama dengan OECD telah menyepakati solusi dua pilar untuk menangani tantangan dan semakin meningkatnya digitalisasi ekonomi. Pilar pertama menyepakati hak pemajakan oleh negara yang menjadi pasar dari perusahaan multinasional untuk menarik pajak dari perusahaan tersebut walaupun tidak memiliki kantor fisik di negara pasar. Pilar kedua mengatur minimum tax rate atau tingkat pajak minimum pada perusahaan multinasional dimanapun ia beroperasi atau memiliki kantor. Pilar kedua ini ditujukan untuk menghindari adanya penghindaran pajak oleh perusahaan dengan pergi ke negara-negara tertentu dengan tarif lebih rendah. Forum G20 yang akan dipimpin Indonesia selama setahun ke depan akan meliputi berbagai kegiatan seperti 150 pertemuan dan set event berbentuk working group tingkat Sherpa dan finance track. Dan nantinya ditutup dengan konferensi tingkat tinggi pada Oktober 2022. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Ya, jika Presiden Joko Widodo menekankan 3 hal utama dalam pembahasan G20, diantaranya adalah penanganan pandemi COVID-19, kemudian juga perubahan iklim, dan juga mekanisme pembiayaannya, dan serta perpajakan internasional. Semuanya juga ini memang paling penting, tapi yang cukup menarik perhatian saya adalah mengenai perpajakan internasional. Sebagaimana kita tahu, beberapa perusahaan multinasional ataupun perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki branch office ataupun mungkin kantor perwakilan di Indonesia, tapi mereka menggunakan market Indonesia sebagai marketnya mereka gitu ya, dapat penghasilannya dari market Indonesia, tapi mereka tidak membayarkan pajak. Kalau memang banyak negara melakukan ratifikasi terhadap aturan-aturan perpajakan internasional, nampaknya ini juga akan memudahkan Indonesia untuk memungut pajak dari perusahaan-perusahaan ini gitu ya. Dan yang paling penting adalah ketika bicara mengenai negara-negara tax haven, kalau makin banyak negara meratifikasi, makin mudah juga sebenarnya untuk Indonesia untuk memajaki orang-orang yang sebetulnya sudah jadi target pajak gitu, tapi kemudian menaruh hartanya ataupun mungkin asetnya begitu di negara yang lain yang tidak memiliki pajak atau tidak mengenakan pajak, sehingga akhirnya nanti bisa Indonesia mendapatkan pajak ataupun memungut pajak dari target-target pajak tersebut. Jadi itu salah satu hal yang akan difokuskan dalam pembahasan nanti ya di presidensi G20. Kemudian ini soal penanganan pandemi COVID-19 yang juga sebenarnya ini akan berpengaruh sangat besar terhadap pemulihan ekonomi global nih, Wiki. Jadi ternyata saat ini akses vaksin ya di seluruh dunia itu masih belum rata. Kalau negara-negara berkembang atau negara-negara yang maju lah gitu ya, ini vaksinnya sudah hampir 80%. Tapi kalau untuk negara yang berpendapatan menengah ke bawah lah gitu ya, itu akses vaksinnya masih sangat sedikit sekali. Jadi dikhawatirkan ketidakmerataan akses vaksin ini akan mempengaruhi pemulihan ekonomi global atau menghambat lah pemulihan ekonomi global yang akhirnya tadi ya akan dibahas di presidensi G20 tahun depan gitu. Betul, jadi sebetulnya penanganan pandemi COVID-19 ini adalah upaya yang kemudian ditangani secara kolektif dari semua negara karena efeknya ke global gitu, Bang.